Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Yani Putri dengan NIM 2106082. Saya dari Keperawatan 1B 2021 ingin menjelaskan tentang materi PowerPoint saya hari ini, yaitu adalah kecombrang sebagai pengganti sabun dalam suku Baduy. Pertama, apa sih suku Baduy? Nah, asal-muasal sebutan Baduy adalah pemberian dari para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang pindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain asal sebutan Baduy adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Selain itu, suku Baduy juga dikenal dengan orang Kanekes atau orang Kanekes. Orang Kanekes merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Populasi orang Kanekes ini diperkirakan 26.000 orang dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Sehingga mereka lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibeo. Tahukah kamu bahwa suku Baduy menggunakan kecombrang sebagai pengganti sabun? Pertama, tujuan saya membuat PowerPoint ini untuk mengetahui asal-usul suku Baduy, pengertian kecombrang, kecombrang sebagai pengganti sabun, 4. Manfaat kecombrang bagi kesehatan. Kita mulai yang pertama, asal-usul suku Baduy. Suku Baduy atau kadang sering disebut Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk di wilayah Baduy dalam. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka, serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut. Masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pengertian kecombrang. Kecombrang, meskipun terkenal sebagai rempah-rempah atau campuran bahan makanan, banyak pula kegunaan lain yang dapat dimanfaatkan dari tanaman kecombrang. Kecombrang dapat dijadikan sebagai sabun alami dengan cara menggosokkan langsung batang semua yang dimiliki kecombrang ke tubuh dan wajah. Dapat juga menggunakan pelepahnya dengan cara menggosokkannya hingga keluar busa yang harum. Menggosokkan kecombrang ke tubuh juga dapat sebagai obat untuk penyakit yang berhubungan dengan kulit, seperti penyakit campak. Selain itu, kecombrang juga dapat melancarkan ASI dan juga dapat membersihkan darah di dalam tubuh. Di daerah Rejang Lebong, Bengkulu, bunga kecombrang dijadikan obat penyubur rambut. Masyarakat setempat memanfaatkan kecombrang sebagai obat pereda batuk, demam tinggi, obat luka, atau penambah nafsu makan. Berbagai manfaat bunga kecombrang yang dijadikan obat tradisional oleh warga Rejang Lebong tersebut ternyata telah dilakukan sejak dahulu secara turun-temurun dan masih digunakan hingga saat ini. Kecombrang sebagai pengganti sabun. Suku Baduy merupakan salah satu etnis Indonesia yang tinggal di lereng Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Data Dinas Kesehatan
pada tahun 2013 menyebutkan bahwa kampung Tangtu di Desa Kanekes merupakan salah satu kantung penyakit Frambusia, penyakit tropis yang terabaikan dan masih sulit diberantas. Kepatuhan terhadap Pikuku etik Baduy Dalam terkait perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu tidak menerima modernisasi seperti penggunaan pasta gigi, sabun mandi dan cuci, sampo, dan tidak menggunakan alas kaki merupakan faktor risiko terhadap kejadian Frambusia di Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran potensi budaya masyarakat terkait masalah kesehatan, salah satunya tentang PHBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Baduy, terutama warga masyarakat etnik Baduy Dalam, memiliki sifat yang memegang teguh Pikuku dan hidup selaras dengan alam sekitarnya. Kecombrang atau nama latinnya Ethlinegera elatior yang merupakan hasil alam dengan kandungan saponin yang memiliki sifat menghasilkan busa adalah tumbuhan yang digunakan masyarakat Baduy untuk mandi dan gosok gigi. Kecombrang tumbuh dengan sendirinya di hutan dan belum dibudidayakan. Disimpulkan bahwa PHBS, khususnya kebiasaan mandi masyarakat, menggunakan hasil alam di sekitarnya. Sesuai dengan Pikuku adat, masyarakat Baduy Dalam tidak diperbolehkan menggunakan sabun dari bahan kimia, karena hal tersebut melanggar aturan adat. Kecombrang dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy untuk mandi, gosok gigi, dan keramas, namun belum dimanfaatkan untuk mencuci tangan. Perlu dilakukan pendekatan yang intensif dan secara terus-menerus kepada masyarakat Baduy Dalam dengan menyisipkan pesan-pesan PHBS kepada masyarakat. Namun tetap menghormati budaya yang ada. Selain itu, perlu adanya pembudidayaan kecombrang di sekitar kampung Baduy. Nah, kita masuk ke dalam slide terakhir, yaitu manfaat kecombrang bagi kesehatan. Manfaat kecombrang bagi kesehatan. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara penghasil rempah-rempah yang sangat beragam jenisnya. Rempah-rempah khas yang ada di Indonesia yang berasal dari kulit pohon, buah, bunga, daun, dan akar, dan masih banyak lagi. Salah satu rempah yang dapat ditemukan di banyak daerah adalah kecombrang. Kecombrang sebetulnya adalah salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis, sehingga selain di Indonesia dapat juga ditemukan di daerah Malaysia ataupun Thailand. Di Indonesia, kecombrang dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada masakan tradisional di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa, dan Bali. Bagian dari kecombrang yang dipergunakan dalam masyarakat adalah bunga yang belum mekar dan bagian dalam dari tangkainya. Rasa dari kecombrang sendiri bersifat agak asam dan dengan aroma kuat yang khas. Karena aroma kuat yang khas, rasanya yang asam, maka kecombrang banyak digunakan untuk masakan yang berbahan dasar ikan atau seafood. Kecombrang juga banyak digunakan untuk makanan yang berkuah dan menjadi tambahan pada sambal. Dengan semakin berkembangnya dunia pengolahan makanan, mulai ada mengolah kecombrang menjadi sirup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kecombrang dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan selai dan apakah masyarakat menyukai dan akan membeli jika selai kecombrang sudah ada yang menjual. Metode yang dilakukan adalah melalui uji kesukaan dan dijabarkan dalam bentuk kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Data didapatkan melalui kuesioner dan studi pustaka. Hasil yang didapatkan adalah sudah adanya kesukaan pada selai yang berbahan dasar kecombrang yang dilihat dari segi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Dan sebagian besar responden bersedia membeli selai kecombrang jika selai tersebut sudah ada di pasaran. Kesimpulan yang didapatkan adalah kecombrang dapat dijadikan bahan alternatif
dalam pembuatan selai. Mungkin itu saja, sekian pemaparan materi PowerPoint dari saya, semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.